Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami, yaitu mengklasifikasi spesies pada bunga iris menggunakan Artificial Neural Network. Sebelum kita akan mempresentasikan hasil laporan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Revina Mulia Putri dari TI Teknik Informatika kelas 5C, dan ada juga teman saya yang kedua yaitu Siti Rizka Roiyanatul Jannah, dan yang terakhir yaitu Isna Ayu Mu'arofah. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi yang ada di laporan kami. Yang pertama yaitu proyek penelitian yang kita lakukan adalah mengklasifikasi spesies pada bunga iris menggunakan Artificial Neural Network atau ANN, di mana metode ANN ini adalah metode yang merupakan kategori ilmu software iris centos, iris virginica, dan juga iris versicolor. Nah, nanti di kolom kita yang buat ini ada terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada kolom ID yang merupakan sampel, dan yang kedua ada kolom petal length, petal width, sepal length, sepal width, dan juga disebut dengan fitur, dan kolom spesies disebut dengan kelas dalam klasifikasi iris. Nah, hal yang perlu kita ketahui adalah tidak semua data bisa mendapatkan hasil nilai akurasi yang sama dengan data ini ataupun data-data lainnya. Jadi, setiap data yang kita kerjakan itu bisa ID yang merupakan sampel, dan yang kedua ada kolom petal length, petal width, sepal length, sepal width, dan juga disebut dengan fitur, dan kolom spesies disebut dengan kelas dalam klasifikasi iris. Nah, hal yang perlu kita ketahui adalah tidak semua data bisa mendapatkan hasil nilai akurasi yang sama dengan data ini ataupun data-data lainnya. Jadi, setiap data yang kita kerjakan itu bisa jadi berbeda-beda hasil akurasinya yang didapat nantinya. Hal ini bergantung pada cara kita mendapatkan data. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi hasil pengerjaan kita terhadap data yang kita punya sesuai dengan kebutuhan di dalam proses pengerjaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode. Jadi metode yang digunakan pada penelitian yang kita lakukan ini yaitu ANN, seperti yang sudah diketahui, yaitu Artificial Neural Network, di mana metode ini merupakan kategori ilmu soft computing yang mana jaringan syaraf tiruannya merupakan teknik atau pendekatan pengelola informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memperoleh informasi. Nah, bunga iris yang kita teliti ini nantinya ada 3 jenis spesies, yaitu yang terdiri dari iris centos, iris virginica, dan iris versicolor. Gimana caranya kita mengetahui klasifikasi tersebut? Nantinya kita akan menggunakan aplikasi yang namanya RStudio. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan datanya, yaitu dataset iris yang kita pilih dalam pengklasifikasiannya pada mata kuliah kecerdasan komputasional ini. Nah, dengan adanya data tersebut, kita melakukan pengklasifikasiannya menggunakan metode Artificial Neural Network atau biasa kita sebut jaringan saraf buatan atau yang disingkat ANN, dengan menggunakan aplikasi RStudio untuk mempermudah dalam pengklasifikasian. Nah, dengan memperoleh hasil prediksi dengan jenis bunga baru yang ada, didapat bahwa probabilitas virginica mendapatkan nilai tertinggi yaitu 0,993626,0. Kemudian probabilitas versicolor sebesar 0,0041011014. Nah, hal ini menunjukkan bahwa spesies bunga baru yang diinput tersebut kemungkinan besar masuk ke dalam jenis bunga virginica dengan melihat nilai probabilitas virginica yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,993626,0.
dengan source kode air sebagai berikut. Hasil akhir diperoleh bahwasanya ukuran jenis bunga baru yaitu sepal width-nya 6,0, sepal width-nya 2,7, petal length-nya 4,9, petal width-nya 2,8. Nah, bunga baru ini tergolong dalam jenis Virginia yang diperoleh tadi yang paling terbesar. Nah, langkah-langkah implementasi di RStudio-nya. Untuk langkah pertama yaitu mengaktifkan terlebih dahulu PageCake.net seperti berikut. Seperti ini diaktifkan dulu. Apabila kalian tidak familiar dengan PageCake.net, maka bisa ketikkan helpnet nih untuk melihat apakah PageCake.net itu di RStudio atau tidak. Nah, langkah kedua ini adalah kita menggunakan datasetnya. Nah, di dataset Iris ini terdapat dua dataset. Yang pertama ada dataset Iris dan yang kedua ada yang namanya dataset Iris 3. Nah, di dataset Iris ini terdapat 5 variabel. Nih, ada 5 variabel yaitu sepal, length sepal, width petal, length petal, dan width dan spesies. Nah, kalau kita mau lihat perbedaannya, kita bisa ketik nih data Iris. Nanti akan muncul datanya. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, untuk di Iris 3 ini hanya terdapat 4 kolom, yaitu ada sepal, length, sepal width, petal length, dan petal width. Tidak ada spesiesnya. Nah, maka data yang akan kita gunakan adalah data set Iris 3 karena kita akan mencari klasifikasi bunga iris tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya atau langkah 3 yaitu menggabungkan data Iris 3 untuk spesies Sentosa, versicolor, dan Virginia. Nah, kita kan belum nemu nih datanya ini termasuk dalam klasifikasi apa, makanya kita gabungkan untuk spesies pada data Iris 3 ini untuk 3 spesies yaitu Sentosa, versicolor, dan Virginica. Nah, pada sintak di atas ini merupakan penggabungan dari data Iris 1 berisi spesies, terus data Iris 2 berisi spesies versicolor, dan data Iris 3 ini berisi Virginica. Nih penggabungannya data Iris. Ini kan data Iris 3-nya, terus digabungkan data Iris 1, data Iris 2, data Iris 3. Tetap kita yang input adalah data Iris 3. Ya, Isna Ayu Ma'arofah akan menjelaskan terkait langkah selanjutnya dalam pengklasifikasian pada bunga iris atau data iris. Jadi di sini sebelum kita melakukan pengklasifikasian, kita menentukan datanya dulu pastinya. Nah, kita mengambil datanya di sini. Bisa kalian lihat, kita masukkan ke dalam variabel target. Di sini target kelas ITIN DC rep Sentosa 50, rep versicolor 50, rep Virginica 50. Nah, ini maksudnya adalah Sentosa sebanyak 50 data. Kita ambil 50 data dari data pertama sampai dengan data ke-50. Kemudian versicolor juga sebanyak 50 data dari data 51 sampai ke data dengan 100. Kemudian Virginica sebanyak 50 data dari data 101 sampai dengan 150. Nah, selanjutnya langkah kelima, kita ambil data sampelnya. Ini untuk kita gunakan sebagai data tren dan juga data tes. Jadi jika kalian lihat, kita masukkan ke dalam variabel sampel, sampel 1
2 sampai bisa dibilang 50,25 sampel 51 sampai 100, kemudian 25 sampel 101 sampai 150 25. Nah, ini kita ambil seperti tadi. Jadi data pertama tadi kita ambil dari data 1 sampai 50 sebanyak 25 data untuk dijadikan nanti sebagai data tren. Kemudian sampel dari 51 sampai 100 kita juga ambil sebanyak 25 data. Kemudian sampel juga dari 101 sampai dengan 150 kita juga ambil 25 data. Nah, jika kita lihat ini adalah data sampelnya. Perlu diingat bahwa pengambilan sampel ini dilakukan secara acak, jadi tanpa pengembalian, sehingga kemungkinan besar ada perbedaan dalam pengambilan sampelnya. Namun, jumlah datanya tetap 75 data. Kemudian selanjutnya, nah ini, selanjutnya kita akan melakukan train dan juga tes. Ini caranya, kita lihat ada sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width di sini. Kita lihat dari ini kita ambil dari SEM. Kita ambil dari data sampel yang tadi. Jadi kita mendapatkan sebanyak 25 data untuk data trainnya. Kemudian sisanya IR min SEM kita gunakan sebagai data tes. Jadi ini sisanya ini akan digunakan sebagai data tes. Nah, ini selanjutnya. Jika kalian lihat IRL, variabel IR1 sama dengan NNet, IR-SEM, target SEM, size 2, rank 0,1, decay 5E, min 4, maxit 600. Nah, ini bisa kalian lihat, size di sini maksudnya adalah jumlah hidden layer. Kemudian rank di sini merupakan initial random weight dari min 0,1 sampai dengan plus 0,1. Kemudian decay ini merupakan parameter dari forward decay. Dan maxit ini merupakan maksimal iterasinya sampai kita menemukan konvergen di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini datanya, hasilnya. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita sudah mencapai konvergen dengan iterasi 310. Kemudian kita bisa melihat, kita lihat IR1-nya hasilnya 4, min 2, min 3, network width 19, wake, option where, decay 5E min 04. Nah, 4 di sini ini adalah jumlah inputannya. Jadi seperti yang kita lihat tadi ada petal wake, petal width, sepal wake, dan juga sepal length. Jadi ada 4, saya ulangi, maaf, sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Kemudian 2 di sini, jika kalian bisa lihat, 2 di sini adalah maksudnya adalah jumlah hidden layer seperti yang diinputkan sebelumnya. Kemudian 3 di sini adalah untuk outputnya atau spesifikasinya. Jadi ada 3, yaitu setosa, versicolor, dan juga virginica. Kemudian nah, ini kita melakukan prediksi selanjutnya. Ini adalah bisa kita lihat di sini caranya. Jadi kita buat suatu variabel test C1 function, true prediction, true max, max call, max column, true, kemudian prediksinya max call, prediksi, kemudian tabel true dan juga prediksi. Nah, di sini bisa kalian lihat ada prediksi dan juga true. Ini ada tabelnya, prediksi dan juga true. Kita ambil dari tes C1.
Kita ambil dari data target tadi, kemudian kita masukkan sampelnya, kemudian kita juga melakukan prediksi IR1 dan juga IR sampel, main sampel. Jadi kita tadi ada main sampel, ada IR1, kita sudah buat variabel tadi. Kemudian setelah melihat hasil ini, kita bisa lihat tingkat akurasinya di sini. Jadi di sini 10/75. Jika kita lihat, maka tingkat akurasinya adalah 0,93. Nah, tingkat akurasi ini dikatakan sudah sangat baik, sehingga bisa untuk pengklasifikasian pada spesies bunga iris. Kemudian selanjutnya, nah, kita akan melakukan pengujian data. Di sini bisa kita lihat, kita masukkan data. Sepal length-nya dulu berapa? Kita masukkan contohnya 6,0, kemudian sepal width-nya kita masukkan 2,7, kemudian petal length kita masukkan 4,9, kemudian petal width kita masukkan 2,8. Nah, kita sudah masuk semua, kemudian kita buat variabel baru yang mana ini mencakup data yang telah dimasukkan tadi. Kita masukkan ke dalam data frame, sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Kemudian kita coba panggil bunga baru di sini. Bisa kita lihat datanya sudah masuk di sini 16, 2,7, 4,9 dan juga 2,8. Nah, selanjutnya kita melakukan prediksi di sini. IR1 seperti variabel yang telah dimasukkan tadi. Jadi IR1, bunga baru atau data baru tadi. Kita beri nama bunga baru. Kemudian hasil dari pengujian tadi, data yang telah dimasukkan tadi, kita mendapati setosa dengan hasil 0,004101,1014. Kemudian versicolor 0,0070168884. Kemudian virginica 0,993626. Nah, dari data ini, dari hasil prediksi ini, kita lihat bahwa hasil dari virginica memiliki nilai tertinggi. Maka bisa disimpulkan bahwa jenis bunga yang kita masukkan tadi masuk ke dalam spesies virginica. Nah, jadi begitu, jika kita bisa atau bulatkan, maka yang di sini juga di virginica. Jadi dibulatkan nilai tertingginya pun virginica. Jadi di sini cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Bella. Baik, terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan kepada Siti Rizka Royanatul Jannah dan juga Isna Ayu Mu'arrafah. Akhirnya selesai juga presentasi laporan kami hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari laporan yang kami buat. Yang pertama yaitu ANN merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karena sifatnya yang adaptif, ANN juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Nah, yang kedua yaitu pada percobaan menggunakan data iris tersebut memiliki akurasi yang cukup tinggi. Itu dikatakan sangat baik sehingga bisa untuk pengklasifikasian pada spesies bunga iris. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata ataupun salah perbuatan yang kami buat. Kami di sini mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.